Loro telu. Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman. Di sini kami mahasiswa Polines yang berjurusan Teknik Mesin dan Prodi Konversi Energi. Kami mendapat tugas untuk mempresentasikan proyek final termodinamik kami yang berjudul Analisis Sistem Pendingin pada Mesin Pembakaran Dalam. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Prasetya dengan nomor induk mahasiswa 322255314. Dan nama saya adalah Pak Surya Mustafa dengan NIM 3.2225.3.06. Dan saya adalah Rasya Danova dengan NIM 32225.321. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Di latar belakang itu terdapat 5 bagian. Yang pertama, mesin pembakaran dalam menghasilkan energi mekanik dari proses pembakaran bahan bakar. 2. Sebagian energi hasil pembakaran berubah menjadi panas yang dapat meningkatkan temperatur mesin. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overheating dan kerusakan komponen mesin. Dan sistem pendingin diperlukan untuk menjaga temperatur kerja mesin tetap optimal. Selanjutnya, yang terakhir, analisis dilakukan menggunakan hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Yang kedua, bagian kedua terdapat rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sistem pendingin menjaga temperatur kerja mesin agar tetap optimal. Yang kedua, bagaimana fungsi komponen sistem pendingin dalam pelepasan panas. 3. Bagaimana analisis energi pada sistem pendingin berdasarkan hukum termodinamika. Kita masuk ke tujuan. Yang pertama, memahami prinsip kerja sistem pendingin. Yang kedua, menganalisis fungsi komponen sistem pendingin. 3. Menganalisis perpindahan panas pada sistem pendingin. Yang keempat, mengevaluasi kinerja sistem pendingin berdasarkan konsep termodinamika. Bagian ketiga, sistem pendingin mesin pembakaran dalam. Prinsip kerjanya yaitu 1. Water pump mensirkulasikan coolant. 2. Coolant menyerap panas pada cooling jacket. 3. Coolant panas menuju termostat. Yang keempat, termostat mengatur aliran coolant. 5. Radiator membuang panas udara, lalu coolant kembali menuju mesin. Fungsinya yaitu menjaga temperatur kerja mesin, mencegah overheating. 3. Meningkatkan efisiensi mesin. Nah, kita masuk ke model 3D sistem pendingin seperti yang ada di gambar. Model komponennya yaitu yang pertama, engine block, coolant tank, radiator, cooling fan, pipa coolant. Keterangan model 3D ini dibuat menggunakan SolidWorks untuk memvisualisasikan aliran coolant dan komponen sistem pendingin pada mesin pembakaran dalam. Masuk ke komponen utama sistem pendingin, yaitu yang pertama radiator, water pump, termostat, water jacket, dan oil cooler. Fungsinya yaitu komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk menjaga temperatur mesin tetap stabil selama operasi. Lalu lanjut untuk dasar teori hukum pertama termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan menjadi energi lain. Hukum kedua termodinamika menjelaskan arah perpindahan panas aliran energi, proses irreversible, batasan efisiensi mesin, dan irreversibility persamaan perpindahan panas. Lalu metodologi analisis, metode studi literatur. Pertama, analisis teoritis. Kedua, hukum 1 termodinamika. Ketiga, hukum 2 termodinamika. Studi kasus di Toyota Agya 1,2 liter, asumsi di steady state. 2. Fluida incompressible. 3. Tidak ada besar massa. 4. Energi kinetik dan potensial diabaikan.
Lalu untuk data analisis, debit coolant 0,30 kg per second, temperatur masuk radiator 95 Celcius, temperatur keluar radiator 89 Celcius, CP coolant 4180 Joule, temperatur lingkungan 330 Kelvin, konversi temperatur T1 sama dengan 368 volt, T2 sama dengan 355. Analisis neraca massa, persamaan M in sama dengan M out. Hasil M in 0,30 kg per second, M out sama dengan 0,30 kg per second. Kesimpulan, tidak terjadi akumulasi massa dan sistem bekerja pada kondisi steady state. Lalu analisis perbedaan panas radiator, persamaan U MCP T1 T2 perhitungan Q 0,30 kali 4180 kali 368 kali 355 dan hasilnya 16,302 kW. Hasil heat rejection sama dengan 16,30 kW. Radiator mampu membuang panas dari mesin ke lingkungan sebesar 16,30 kW. Lalu analisis variasi debit coolant kg per second heat 0,10 dengan 5,43 kW. 0,20 kg per second sama dengan 10,87 kW. 0,30 kg per second sama dengan 16,30 kW. 0,40 kg per second sama dengan 21,74 kW. 0,50 kg per second sama dengan 27,17 kW. Kesimpulan, semakin besar debit coolant maka semakin besar kemampuan radiator membuang panas. Di sini kita memasuki analisis tropik derajat. Persamaannya adalah Q sama dengan MCP sama MCP kali T1 min T2. Perhitungannya S gain sama dengan 0,30 dikali 4180 kali Len 368 bagi 355 sama dengan S gain 45,08 watt per Kelvin. Hasil entropi generation sama dengan 45,08 watt per Kelvin. Kesimpulan, bernilai positif menunjukkan proses inversibility dan terjadi kehilangan kualitas energi selama perpindahan panas. Di sini kita memasuki evaluasi kinerja sistem. Yang pertama, radiator membuang panas sebesar 16,30 kW untuk mencegah overheating pada komponen utama. Yang kedua, water pump mensirkulasikan coolant secara optimal ke seluruh jalur sistem pendingin mesin. Ketiga, termostat mengontrol katur pembukaan aliran untuk menjaga temperatur kerja mesin tetap ideal. Keempat, water jacket menyerap panas berlebih langsung dari area kritis di sekitar ruang pembakaran. Kelima, oil cooler menjaga viskositas dan temperatur air lumas agar tetap stabil selama press bread. Keenam, kesimpulan, sistem pendingin mampu menjaga temperatur mesin tetap berada pada kondisi operasional yang aman dan stabil. Dan selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Pada kesimpulan ini kita menyimpulkan bahwa satu, sistem pendingin bekerja dengan menyerap panas dari mesin dan membuangnya ke lingkungan. Kedua, radiator mampu membuang panas sebesar 6,30 kW. Yang ketiga, entropi generation sebesar 45,08 watt per Kelvin menunjukkan adanya irreversibility. Keempat, debit coolant pengaruh kemampuan perpindahan panas. Kelima, sistem pendingin cair mampu mencegah overheating dan menjaga performa mesin. Saran dari kami yaitu menggunakan data eksperimen nyata untuk meningkatkan operasi ideal. Kedua, menggunakan simulasi CFD untuk analisis yang lebih detail. Yang ketiga, membandingkan berbagai jenis coolant. Keempat, menambahkan analisis pressure drop pada penelitian selanjutnya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.